Baik, kita mulai saja ya pertemuan kita pada hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi 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 wabarakatuh. wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Sehat? Sehat Bapak. Alhamdulillah Alhamdulillah sehat. sehat Alhamdulillah. Bapak. Alhamdulillah. Puasa hari ini? Puasa Bapak. Puasa, Pak. Insya Insya Allah Allah. puasa Pak. Didi kok puasanya full di? Alhamdulillah Bapak. Puasa terus Bapak. Tidak Oke. pernah bolong Bapak. Oh, nggak pernah bolong ya. Kau halangan tanggal Ya. berapa jadinya? Belum Bapak. Belum. Tidak tahu. Tidak kati waktunya Bapak. Oh Siap gitu. salah. Oh gitu. Ya 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 lah. Ya lah aman. Katanya kau belum akil balik kalau belum halangan ya. Ya, kalau kata Linggau Siap tuh Bapak. masih Cikmok. Cikmok tuh kalau anak kecil bahasa Linggaunya Cikmok. Itu Bang Linggau Apa tuh ya kan Bapak itu Pak nyingkat-nyingkat. artinya? Ya, Cik itu kecil dan gemuk maksudnya. Disingkat Cikmok. Oh, Ah itu. siap Bapak. Mm. Oke, baik. Ketemu lagi dengan saya Coach Aril di pembelajaran pembimbingan RA1 pada hari ini. Ya, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada kalian angkatan 7 dan angkatan 9. Pertama telah bersedia digabung, tapi untuk pembimbingan RA2 nanti kita based on schedule ya. Ya, oke. Kemudian ucapan terima kasih yang kedua itu saya sudah menerima file-file yang kalian kirimkan melalui Wawa, ya. Ya, ada yang sudah mengirimkan melalui Wawa. Oke. Ya, sudah saya terima dengan selamat ya. Terima kasih paketnya ya. Dan juga syukurlah paketnya tidak COD ya, sehingga saya tidak minta oleh Mbak Wawa untuk untuk bayar ya. Oke, katanya free ongkir katanya. Oke, baik. Nah, untuk kegiatan kita hari ini, jadi kita nanti silakan, mungkin mohon maaf dulu sebelumnya, mungkin tidak semuanya bisa terakomodir, tapi nanti yang akan menjadi sampel, yang akan menjadi maju, nanti akan maju itu bisa ada pembelajaran bagi yang lainnya, gitu ya. Oke, baik. Kita langsung saja. Agenda tunggal kita hari ini adalah pembimbingan di mana nanti saya minta kalian untuk mempresentasikan tugas yang saya berikan kemarin. Singkat saja, tidak usah dibaca semuanya, cukup katakan saja ini isu saya 1, 2, 3, ini analisisnya, kemudian ini isu terpilihnya, dan kemudian ini penyebabnya, ini penyebab utamanya, kemudian ini gagasan-gagasan kreatifnya, kemudian gagasan terpilih dan inovasinya. Gitu aja. Langsung bacakan yang itu. Jadi cepat ya. Tidak usah dibaca kondisi saat ini, kondisi sana apa-apa, cukup ya. Kalau dibaca semua, saya merasa dilecehkan oleh kalian. Kenapa? Seolah-olah saya tidak bisa membaca, maka perlu dibacakan gitu. Ya, gitu ya. Oke. Jadi biar untuk yang sisanya biar saya baca sendiri, ya. Oke. Baik, kita mulai saja. Saya tawarkan siapa yang bersedia. Raise hand. Silakan, Yuni Kartika. Silakan. Yuni dan Pika. Angkatan 7 semua ya. Oh, 7 semua ya? 9 mana 9? Nggak ada unjuk gigi. Yaudah, untuk ini Yuni dan Pika, Yuni kita selang-seling aja ya. Yuni, Vika, Septi. Yuni, Septi, Pika. Yuni, Septi, Pika. 797. Silakan Yuni. Share screen. Pak, izin share screen ya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, Saya Yuni Kartika Sari, angkatan 7 kelompok 1. Di sini saya mengangkat mengidentifikasi isu berdasarkan uraian iya. tugas. Yang pertama untuk uraian tugas pelayanan kesehatan ibu atau AMC. Di sini saya mengambil isu yang pertama belum optimalnya pelayanan ANC minimal 6 kali. Yang kedua, kurangnya pengetahuan ibu hamil tentang pemeriksaan triple eliminasi HIV, HBsAg, dan sifilis. Kedua, dalam uraian tugas pelayanan kesehatan reproduksi dan KB, isu yang saya angkat yaitu yang pertama, belum optimalnya pemanfaatan MKJP, kurangnya minat IPA tes pada wanita usia subur.
Dan yang ketiga, untuk uraian tugas saya sebagai pelayanan promotif dan preventif, pencegahan stunting, isu yang saya angkat yaitu masih adanya kasus anak stunting. Ini deskripsi isunya, saya tidak akan jelaskan. Di sini saya langsung ke perankingan isu yang diangkat berdasarkan rumus APKL. Di sini didapat peringkat tertinggi, Pak, yaitu belum optimalnya pemanfaatan metode kontrasepsi jangka panjang atau MKJP di wilayah kerja puskesmas. Masalah prioritasnya belum optimalnya pemanfaatan metode kontrasepsi jangka panjang di wilayah puskesmas. Penyebabnya yaitu pertama, kurangnya pengetahuan dan masih adanya miskonsepsi tentang MKJP, konseling KB belum optimal dan belum inovatif. Tiga, dukungan suami dan lingkungan sosial masih rendah. Setelah itu dilakukan analisa USG-nya, didapat masalah atau isu yang paling tinggi yaitu yang peringkat pertama, konseling KB belum optimal dan belum inovatif. Ini untuk pisbonnya, Pak, dalam masalah belum optimalnya MKJP memang banyak beberapa penyebab, tapi tadi yang saya angkat yang tertinggi tiga, kurangnya pengetahuan dan masih adanya miskonsepsi tentang MKJP, konseling KB yang belum optimal dan belum inovatif, serta dukungan suami dan lingkungan sosial masih rendah. Untuk gagasan kreatifnya, penyebabnya konseling KB dan belum optimal dan belum inovatif, gagasan kreatifnya didapatkan satu, program konseling KB terstruktur berbasis alur atau KB Smart Counseling Card. Yang kedua, edukasi digital bisa kita sebut dengan MKJP Corner, bisa kita buat melalui WhatsApp atau media sosial. Yang ketiga, melakukan kelas KB mini sebelum pelayanan 5-10 menit sebelum melakukan edukasi massal. Berdasarkan analisis teori tapisan MC Namaranya, Pak, untuk ranking pertama yaitu gagasan kreatif konseling KB terstruktur berbasis alur KB Smart Counseling Card menempati ranking pertama. Untuk edukasi digital MKJP Cornernya peringkat kedua, sedangkan kelas KB mininya mendapat peringkat ketiga, Pak. Mengapa program konseling KB terstruktur berbasis alur KB Smart Counseling Card ini inovatif? Karena bisa mengubah metode konseling yang sebelumnya pasif dan konvensional menjadi lebih terstruktur, edukatif, dan berbasis digital sehingga meningkatkan efektivitas komunikasi serta pemahaman calon akseptor terhadap MKJP, Pak. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Yuni Kartika. Oke, sudah bagus, sudah terarah. Coba scroll ke atas, scroll ke atas. Kita mulai dari identifikasi isu ya. Oke, identifikasi isunya. Oke, stop. Yang pertama, belum optimalnya pelayanan NC minimal 6 kali. Enggak, ini aja, enggak usah kata minimal 6 kali itu Yun, ganti aja. Belum optimalnya pelayanan ANC bagi ibu hamil gitu. Ibu hamil ya? Atau ibu menyusui ya? Untuk ibu apa itu? Nah, gitu. Ya. Izin, Ya. Pak, Ibu hamil. Oh, ibu hamil betul ya. Ante Nah, natal care ya. Oh iya, ante itu artinya before ya. bahasa Latin. Oke, baik. Oke, jadi belum optimal pelayanan ANC bagi ibu hamil gitu ya. Oke, baik. Yang kedua kita lihat kurangnya pengetahuan ibu hamil tentang pemeriksaan triple eliminasi. Oke, boleh. Atau ganti saja masih rendahnya ya. Masih Masih rendahnya. rendahnya. Pasti rendahnya pemahaman, jangan pengetahuan. Kalau pengetahuan itu skopnya lebih kepada pendidikan formal ya. Oke, Ya, Pak. pemahaman saja ya. Masih rendahnya pemahaman ibu hamil tentang pemeriksaan triple eliminasi. Yang ketiga apa? Belum optimalnya pemanfaatan MKJP. Tadi MKJP-nya apa tadi? MKJP kan ada apa, Pak? Banyak tuh, Pak. Jadi yang Nah, diambil yang bisa dilakukan di puskesmas enggak, implan dan kepanjangan IUD. MKJP apa? Kepanjangan MKJP. Oh, metode kontrasepsi jangka panjang, Pak. Oh, itu rencana kalau itu kan yang terpilih ya Yun ya. Rencana Yuni Iya, nanti Pak. mau memberikan edukasi kepada ibu hamil, kepada pasangan subur ya tentang MKJP itu ya, atau gimana? Iya, Pak. Memberikan kepada kucing ya.
Iya, Pak. Ya, kan kucing kan pus pus gitu. Pasangan usia subur kan disingkat pus kan. Oke, jadi target kamu kucing ya. Jadi memberikan edukasi kepada pasangan usia subur tentang MKJP ya. Iya, Pak. Rencananya gitu ya. Kalau dari uraian tadi ya saya lihat ya. Oke. Iya, Pak. Nah, kalau begitu jangan belum optimalnya aja kamu ganti dengan masih rendahnya pemahaman masih rendahnya pemanfaatan MKJP langsung panjangnya dulu Yun ya Oh, masih ya rendahnya dijelasin, Pak ya. masih rendahnya pemanfaatan MKJP oleh ibu hamil gitu atau belum optimalnya boleh belum optimalnya pemanfaatan MKJP oleh ibu bukan ibu hamil oleh pus Terus, ah, oleh kucing tadi ya. Oke gitu oke. Nanti untuk data pendukungnya, Yuni rencananya apa? Mau mengatakan bahwa ini kayaknya pasangan distributor belum banyak yang tahu tentang MKJP gitu. Dari mana rencananya? Mau taunya? Kan ini gini, nanti kan di dari akuisisi kan kamu mencari before after loh. Ada data awal, ada data akhir, atau ada eviden awal, eviden akhir. Dari mana rencananya? Yuni dari mau. perbandingan data pasien yang melakukan yang pakai metode kontrasepsi jangka pendek, Pak, dengan perbandingan pasien yang melakukan metode kontrasepsi jangka panjang, Pak, dengan Oh gitu. perbandingan jumlahnya, Pak. Oh betul, Ah, boleh, boleh. soalnya Mm-mm. jumlah yang MKJP ini masih agak rendah dibanding yang Mm-mm. jangka pendek, Pak. Nah, jadi rencananya itu diambil sekarang datanya Yuni ya kan ada data di Puskes itu ya. Nah, jadi Ya, oleh Pak. Yuni diambil sekarang, ambil saja rencananya mau ngambil 1 tahun ke depan atau mau mengambil yang bulan Januari Februari aja. Eh, kalau 1 tahun, kalau misalnya 1 bulan terakhir boleh, Pak? Boleh, boleh, boleh. Oh, Artinya boleh, Pak bulan ya. Februari, Januari ya. Sekarang kan Februari ya. Maret ya. Februari belum ada datanya. Kayaknya Eh, belum, Pak. Oke. Nanti kalau misalnya ada Januari data, mungkin. kalau ada Mm, datanya 2 bulan, kalau tidak ada datanya satu mm. bulan ya. Oke, jadi Oke, Pak. nanti Ya, Pak. masukkan di ini di deskripsi isu Yuni bahwa ya eh, belum optimal pemanfaatan ini salah satu indikatornya yaitu dengan melihat perbandingan eh, apa konseptor ya apa namanya itu ya PUS yang menggunakan jangka pendek dan jangka panjang itu MKJP dan apa tadi ya. Ya, Pak. Di bulan Januari. Jadi yang pakai jangka pendek berapa, sehingga perbandingannya lebih banyak yang jangka panjang, misalnya seperti itu. MKJP ini jangka panjang ya? Iya, jangka panjang, Pak. Banyak yang jangka panjang gitu. Atau yang sebaliknya gitu. Itu pentingnya isu ya. Oke, baik. Terus yang ketiga, tiga apa? Oke, Yang yang ini yang ketiga, Pak. Yang keempatnya kurangnya minat IPA tes pada wanita usia subur, Pak. oke, masih rendahnya aja, masih rendahnya minat. Oke, masih rendahnya minat wanita usia subur. Wah, ini kereta cepat ini. Kalau tadi kucing kereta cepat ini, wus kan. Ya, jadi masih rendahnya minat wanita usia subur untuk melakukan IPA tes, IFA, ya. IFA tes, betul. Oke. Mm. Tapi yang IPA-nya dipanjang ya. Terus yang ketiga, Yang ketiga, masih adanya kasus anak stunting, Pak. oke betul, masih Yang terjadinya kelima, aja, masih terjadinya. masih terjadinya. Masih terjadinya kasus stunting pada anak. Ya. Oke, pada anak gitu. Oke. Masih terjadinya atau masih adanya boleh. Terus yang keempat, yang ke berapa ini? Keempat ya? Ini udah kelima, Pak. Udah kelima. Keenam Ini kelima poin ketiga. masih adanya kasus. Oh, udah masuk. Bawa lagi? Oh, sudah, Pak. Udah ini Oh, kan kamu ngambil lima aja. berdasarkan Saya kira enam. Oke. Nah, iya, terus dari situ, 5, Pak. terus bawahnya nanti dibuat narasinya ya, deskripsinya, deskripsi isu dengan melampirkan data dan fakta. Jadi untuk kasus stunting mungkin Yuni bisa tanya ke nutrisionis di Puskes itu berapa banyak kasus stunting ada di wilayah kerja Puskes kan gitu kan? Pokoknya Ya, gitu, Pak. pokoknya cari data. Kalau tidak ada data yang berbentuk angka-angka, gambar boleh. Tapi kayaknya nggak ada Oh, gambar boleh. ya. Oh, boleh ya. Kemudian, oh ini ada ya. Ini baru Oh kayak ya, teori, Pak. Belum mengumpulkan data nggak faktanya, usah Pak. nggak usah pakai teori, nggak usah pakai teori. Oh, ya. Langsung lihat data di lapangan, ya. Jadi Oh, bisa ya, kamu Pak. cerita pentingnya
pentingnya pelayanan, apa pentingnya tadi ya, ANC bagi ibu hamil itu apa gitu ya, nanti jelaskan. Oke. Terus coba lihat yang tadi, yang stunting, yang tadi, yang terpilih tadi apa yang terpilih? Terus analisisnya. Oh, yang terpilih ini, Pak. Analisisnya tadi mana analisisnya? Analisisnya belum optimum pemanfaatan metode konservasi jangka panjang. Oh, dari masih itu. Yang ini tabel tadi, tabel. Oh, tabel. Tabel Tabel yang pertama tadi, Pak. ya, tabel APKL apa USG kamu tuh? Oh, APKL dulu PKL. ya. Oke, tabel APKL, kemudian tabel USG. Saya mau lihat. Oke, APKL-nya udah benar pakai angka-angka. Tapi nggak usah dicetak tebal juga kali ya. Oh, Ya, iya, kayak Pak. kecemburu yang isu nomor 1, 2, 4, 5 cemburu dia. Kok dibeda-bedain gitu ya. Oke, jadi di Hmm. biasa aja nggak usah tebal. Nanti aja tebalnya. Oke, terus itu terpilihnya tadi lah. Sudah dirubah, tinggal copy paste aja dari yang Pak sarankan tadi ya, Yun ya. Iya, Ah, Pak. oke, tinggal copy paste aja. Oke, terus bawahnya baru. Oke, itu jadi maka terpilih itu. Oh, kamu nggak USG lagi, cuma satu APKL. Satu iya, Pak. Oh, boleh, Langsung satu boleh. APKL. Boleh ya. Kalau kamu mau SG lagi, ambil ranking 1 sampai 3 saja. Kalau mau SG lagi. Mm-mm. Heeh. Tapi saran saya tambah lagi lah SG lagi ya, biar lebih apa ya, lebih kelihatan tajam analisisnya karena dia menggunakan dua, ya. Tapi ambil ranking 1, 2, 3 saja Yuni yang dari APKL tadi, ya. Iya, Pak. Sehingga kamu dapat isu tadi belum optimalnya ini. Nah, untuk masalahnya kamu nggak pakai fishbone. Pakai, Pak. Tapi salah salah penempatan posisi ini, Pak. Maaf. Oh iya, Fishbone dulu. Iya. Nah, Fishbone dulu Iya. mana tadi Fishbone? Nah, Fishbone dulu. Nanti dari Fishbone baru kamu USG kan? Iya, Pak. Salah penempatan ini, Pak. Nah, yang di USG yang ini Yun, yang galau-galaunya ini Yun di USG ini. Atau gini aja, karena kamu ini semuanya lebih dari 3, ya, ada yang Mm-mm. 3 4. Jadi kamu USG masing-masing. Jadi di bawah Fishbone, nanti setelah itu terpilih di bawah kamu buat Fishbone ini kan? Nah, nanti di bawah Mm-mm. Fishbone kamu USG masing-masing. SDM kamu USG, metode kamu USG, sarana media kamu USG, manajemen di USG, lingkungan di USG. Nanti masing-masing ranking 1 dari eh, 5 kategori ini, kamu carikan ininya, gagasan kreatifnya. Paham maksud Pak? Mm-mm. Gitu. Oh, Ya mm. kan? Masing-masing dari Jadi, ini kamu cari gagasan kreatifnya apa? Misalnya SDM. Oh, SDM yang terpilih misalnya keterampilan petugas kurang, maka gagasan kreatifnya mungkin meningkatkan keterampilan petugas gitu kan? Oh, dari iya, Pak. metode kan kita belum USG kan belum tahu. Oh, ternyata setelah dari ini dari metode yang terpilih ranking satunya adalah edukasi tidak berkelanjutan misalnya ya. Maka gagasan Mm-mm. kreatifnya melakukan edukasi berkelanjutan gitu. Oh, dari sarana misalnya leaflet dan poster terbatas yang terpilih nomor 1. Maka edukasi kamu menyediakan leaflet dan poster gitu ya. Dan seterusnya. Nah, dari situ baru Yuni McNamara setelah dari 4 tadi ya. 4 tadi ada 4 gagasan kreatif kan? Mm-mm. Ada 5 itu kan Ada lima lima, kan? Pak. Nah, Lima. dari 5 itu terpilih ranking 1, masing ranking 1 Yuni carikan gagasan kreatifnya, sandingkan kiri kanan dalam satu tabel. Nah, gagasan kreatif itu Yuni copy paste lagi masuk ke tabel McNamara. Gitu. Coba lihat tabel McNamara-nya. Jadi, Pak, apa namanya gagasan kreatif ini kan Yuni nanti penyebabnya ada 5. Untuk Mm-mm. gagasan kreatifnya satu penyebab satu gagasan kreatif gitu, Pak. Ya, sehingga ada 5. Coba lihat gagasan kreatif itu MC Nemara kamu. Ini, Nah, maaf, Pak. seperti ini sudah sandingan, tapi karena satu kan? Ah, Kamu ambil yang biar bagus, biar biar ininya tajam. Jadi ambil jadi 5 per satu sub atau per satu kategori tadi. Ya, mm. oke. Nah, sehingga gagasan kreatif kamu coba lihat ke McNamara-nya. Gagasan kreatif kamu McNamara. Oh, yang lain juga ya untuk biaya semakin besar biaya nilainya semakin kecil. Yang kita cari itu biaya kecil ya. Semakin kecil nilainya semakin Oh, besar. Oke. Nah, sehingga yang terpilih itu adalah Uni akan melakukan program konseling KB terstruktur berbasis alur, gitu ya.
Mm-mm. Jadi nanti Yuni buat di gagasan kreatif yaitu bahwa Yuni akan melakukan saja, melakukan program atau melaksanakan program konseling KB terstruktur berbasis alur atau KB Smart Counseling Card. Heeh. Nah, jadi baru di bawahnya inovasinya apa? Gitu. Coba di bawah lagi. Nah, baru kamu cari singkatan. Apa singkatan yang kira-kira yang bagus? Apa nama Oh, nama program kami itu? Nama program kami oh, itu apa? Nah, itu yang diinovasi Yun maksudnya. Program kamu oh, itu apa jadi, namanya? Oh, saya mau kasih program apa namanya misalnya. Ya. Nanti dibuat mm, kepanjangannya apa? Singkatan terserah, boleh ngambil dari huruf depan, huruf belakang, huruf tengah, gitu. Singkatan itu bisa menggunakan eh, kata-kata bahasa daerah, bisa kata-kata bahasa Indonesia, bisa kata-kata bahasa Inggris. Nah, gitu. Ya, kayak barusan ada tuh yang konsultasi dengan saya baru selesai tadi, yang yang tiga, dia mau ngerubah singkatannya. Dia ngerubah singkatannya itu kreasi di bawahnya. Kreasi itu konten edukatif administrasi kecelakaan ganda bagi pasien di ruang UGD, ruang UGD Rumah Sakit Umum Daerah Lahad. Jadi nanti dari situ dapat judul Yuni, judulnya apa nanti. Nah, sekarang pikirkan kira-kira apalah nama programnya ini gitu, program konseling KB terstruktur berbasis alur ini. Nah, gitu ya. Mm-mm. Oke. Atau misalnya kalau bahasa kakak tebas misalnya. Kakak tebas, ya kakak, betul, ya, teman. dalam kurung Konseling konseling KB KB. kakak kan, T, Heeh. T-nya, T-nya terstruktur, basnya B berbasis, A-nya alur, bas kan S, nah gitu. Mm-mm. Tapi kayak sadis ya, ganti-ganti yang kira-kira, yang carilah kira-kira saya itu, ya, ya. Jadi nanti di dalam judul Yuni lah dapat judul Yuni. Misalnya kakak tebas tadi, kakak tebas dalam kurung konseling KB terstruktur berbasis alur KB Smart di puskesmas di wilayah kerja puskesmas mana tadi Yuni tadi? Puskesmas apa rumah sakit? Kota Agung, Pak, Puskesmas Kota Jadi Agung. di puskesmas Kota Ageng itulah judulnya. Udah selesai. Tinggal kau cari singkatan saja ya. Yang mana Ya, yang Pak. bagus lah untuk konseling KB terstruktur berbasis alur ini. Singkatannya apalah yang bagus gitu ya. Nah, gitu. Heeh. Mm-mm. Ya, oke. Bahasa Inggrisnya nanti saja di latar belakang atau baru kamu masukkan yang KB Smart Counseling Card itu. Oh ya, Pak. Di judul aktualisasi kamu yang bahasa Indonesia saja konseling KB terstruktur berbasis alur. Apa kira-kira singkatannya? Ya. Ya, Pak. Oke. Oke, thank you Yuni. Ada pertanyaan? Pak, boleh review sedikit, Pak, ya. Untuk Mm-mm. unit tadi yang diperbaiki berarti untuk isu yang diangkat, yang Betul. kata-katanya Redaksinya tadi, tapi ya bukan merubah isu ya. Kata-katanya iya ya, redaksi ya. Oke. kata-katanya Pak ya. Terus Mm-mm. untuk deskripsi isunya berarti unit itu menampilkan data atau faktanya, misalnya yang Betul. ah, fakta Betul. yang tadi itu dijelaskan lima-limanya atau isu yang diambil aja Pak? Kalau bisa lima-limanya, karena nanti datanya tidak harus berbentuk angka, bisa juga fakta. Bisa faktanya bisa gambar gitu, bisa dari cerita, narasi gitu ya. Oke, Boleh diambil dari bulan Januari atau 1 tahun Pak ya? boleh ya. Oke. Eh, Nah nanti untuk kalau ditanya pada saat ujian, ini nanti hasil yang kamu harapkan apa? Nah, tadi Yuni jawab, hasil yang diharapkan itu nanti akan meningkatnya jumlah abseptor KB yang menggunakan Jangka MKJP panjang. jangka panjang. Nanti data awalnya misalnya di data yang Yuni ambil sampai Februari itu misalnya ada 50. Ternyata setelah Hmm. Yuni melakukan konseling KB terus berbasis alur ini ada 90. Waduh, mantap itu ada peningkatan sekian persen. Nah, gitu. Ya, makanya data awalnya sajikanlah di deskripsi isu. Oke Pak ya. Oke? Oke. Mm-mm. Oke, Pak izin lagi Pak, biar ini boleh. Pak. Nah, apa? Terus tadi itu berarti yang Yuni kurang USG Pak ya, analisa USG tapi hanya ambil ranking Mm-mm. tiga besar aja. Ya. Terus dari Pisbon ini di USG lagi semuanya Pak ya. Ya, jadi per unit saja. Kalau kan banyak ini kan berapa berapa poin kan? Per kategori. Mm-mm. SDM Oh ya USG, Pak. metode USG gitu mas. Jadi kamu ada 5 tabel USG nanti.
Oke Pak, ya Pak, sip. Nah, Ya Pak, nah nanti makasih Pak. ranking-ranking satu itu kamu gabungkan baru buat sanding penyebab gagasan kreatif, penyebab gagasan kreatif. Oh, Ya, ya Pak. yang ini seperti ini ya. Mm, Nah, nanti gagasan kreatif itu kamu copy paste masukkan ke tapisan McNamara. iya Pak. Dapatlah nanti ranking satunya apa. Kayak gitu alur pikirnya ya. Ini untuk semua ya, bukan hanya untuk Yuni ya, pembelajaran itu semua. Oh gitu caranya gitu. Kebetulan Yuni jadi korban dia. Yang pertama sekali dia. Oke. Oke, baru nanti dapatlah gagasan kreatif. Misalnya membuat program tadi. Nah, maka inovatifnya baru tadi sebutkan. Jadi untuk inovasinya saya akan melakukan kakak tebas, yaitu apa tadi konseling, KB, bla 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 gitu. Misalnya ya, tapi cari judul yang keren ya kayak serem ya gitu. Oke gitu ya. Dan itu nanti masuk ke bab 2 semuanya ya. Karena untuk pembimbingan nanti, untuk pembimbingan kedua, saya minta semuanya sudah membuat rancangan aktualisasi ya. Ini kemarin tadi pagi saya sedikit agak stres. Dimulai dari habis sahur tadi, ya. Oke, jadi habis sahur tadi saya minta yang padahal sudah bimbingan ketiga. Saya maunya bimbingan ketiga sudah siap ya. Taunya saya dari habis sahur, habis sholat subuh tadi pulang dari masjid, pokoknya kita menunggu waktu itu saya buka semua ada 11 itu. Nah, itu paling ada 3 atau 4 yang menurut saya sudah mungkin udah bisa. Misalnya, waduh kacau semua. Gitu ya. Nanti saya kasih link videonya, silakan kalian tonton link videonya ya. Ya. Oke, jangan lupa subscribe, comment, and share. Iya. Nanti saya kasih link videonya ya. Oke, supaya kalian bisa tonton. Oh, gini bentuk ininya. Format RA sudah saya kasih kan? Nah, gitu. Ya. Nanti bisa kata, oh gini cara menyatakannya gini. Situ saja satu-satu saya kupas. Kecuali ada satu ketinggalan si Bella tadi. Karena ada nama Salsa Bella, ada nama Bella. Saya pikir Bella itu ya Salsa Bella. Ternyata bukan. Iya, tapi udah saya koreksi juga, saya kirim ke Bellanya. Oke, gitu ya. Next. Makasih Yuni. Ya Pak, makasih Pak. Oke, baik. Gini aja biar Yuni semangat. Sama-sama kita kasih untuk Yuni, kita apresiasi dengan tepuk salut. Prok, 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 salut, salut. Prok. Salut, salut. Prok, 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 salut. Harus paham. Nanti di klasikal ditanya nanti sama WI-nya. Ayo tepuk salut dulu bagi yang maju. Tepuk salut. Sama-sama coba. Tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Salutnya 2 jempol. Ya. Silakan yang berikutnya next Fitri. Ayo Fitri. Sat-sat aja ya Fit ya, kayak si Yuni tadi ya, sat-sat gitu ya. Anu ini, ntar ya Dari, Pak. dari atas Fitri. Eh, Oke, setelah Fitri Pika, setelah Pika Septi ya. Oke, 4 orang dulu. Mudah-mudahan tercover 9. waktunya. Nah, ini Nah, Pak, nah, ini identifikasi isu dengan analisis gap itu Fitri ada 5 ya Pak. Pertama, mm-mm, uraian tugasnya merencanakan asuhan kebidanan kasus fisiologis belum optimalnya petugas dalam mendeteksi dini dan mengedukasi ibu hamil resiko KEK atau kekurangan energi kronis di wilayah kerja UPT Puskesmas Tinggi Hari. Kemudian yang kedua, pelayanan antenatal care pada ibu hamil berupa belum optimalnya petugas melakukan sosialisasi mengenai pentingnya imunisasi TT, tetanus toksoid pada WUS wanita usia subur di wilayah kerja UPT Puskesmas Tinggi Hari. Kemudian uraian tugasnya memberikan komunikasi, informasi dan edukasi atau KIE tentang kesehatan reproduksi perempuan dan KB pada mm-mm, individu atau keluarga sesuai kebutuhan. mm-mm, Analisisnya kurang sosialisasi mengenai metode kontrasepsi jangka panjang atau MKJP kepada pasangan usia subur atau PUS di wilayah kerja UPT Puskesmas Tinggi Hari. Yang mm-mm, keempat, uraian tugasnya melakukan asuhan kebidanan masa NIPAS hari ke-29 sampai 42 pasca persalinan atau KF3
ininya kurangnya sosialisasi mengenai pentingnya kunjungan NIPAS KF3 ke fasilitas kesehatan yang berada di wilayah kerja UPT Puskesmas Tinggi Hari, lalu melakukan tabulasi sasaran pada individu, bus-bus keluarga berencana ibu hamil, ibu NIPAS, ibu menyusui bayi dan balita, itu belum optimalnya pencatatan dan pelaporan melalui aplikasi EcoHot oleh bidan penjawil di wilayah kerja UPT Puskesmas Tinggi Hari. Ini deskripsi isunya, Pak. Fitri Mm-mm. ngambil yang belum optimalnya petugas dalam mendeteksi dini dan mengedukasi ibu hamil resiko KEK atau kekurangan energi kronis di wilayah kerja UPT Puskesmas Tinggi Hari. Mm-mm. Ya, Pak, panjang, Pak, yang ini. Ya, enggak apa-apa. Coba, nanti analisisnya mana, Pit? Ya, Pak, bentar, Pak. Nah, ini APKL. Mm-mm. Tabel analisis isu dengan APKL, yaitu yang pertama belum optimalnya petugas dalam mendeteksi dini dan mengedukasi ibu hamil resiko KEK atau kekurangan energi kronis di wilayah kerja UPT Puskesmas Tinggi Hari. Itu ranking pertama. Yang kedua, Mm-mm. belum optimalnya petugas melakukan sosialisasi mengenai pentingnya imunisasi TT atau tetanus toksoid pada wanita usia subur. Itu ranking kedua. Kemudian kurangnya sosialisasi mengenai metode kontrasepsi jangka panjang atau MKJP kepada pasangan usia subur atau PUS, Mm-mm. itu ranking ketiga. Kurangnya sosialisasi mengenai pentingnya kunjungan NIPAS ke fasilitas kesehatan, itu ranking 4. Terakhir, belum optimalnya pencatatan dan pelaporan melalui aplikasi EcoHot oleh bidan penjawil, itu yang kelima. Kemudian untuk USG-nya ranking 1 sampai 3 tadi saya Mm-mm. kerucutkan lagi, Mm-mm. itu belum optimalnya petugas dalam mendeteksi dini dan mengedukasi ibu hamil resiko KEK, itu di ranking pertama. Yang kedua, belum optimalnya petugas melakukan sosialisasi mengenai pentingnya imunisasi TT pada WUS, itu peringkat kedua, dan kurangnya sosialisasi mengenai metode kontrasepsi jangka panjang atau MKJP kepada pasangan usia subur, itu peringkat ketiga. Mm. Setelah itu, analisis penyebab isunya. Nah, ini dalam bentuk diagram fishbone, Mm-mm. ada 6, Pak, yaitu Mm-mm. SDM, metode sarana dan prasarana, teknologi atau alat bantu, lingkungan, dan manajemen kebijakan. Mm. Terus ke bawahnya analisisnya. Oh, itu Nah, ini narasinya. analisisnya, Pak. Oke, Faktor boleh men itu, kamu tam. Mm-mm. Langsung saja ya, ke Pak, ininya. Terus yang dari langsung, Pak. penyebab itu kamu apakan lagi? Ini, Pak, gagasan kreatif. Gagasan Oke. kreatif, SDM-nya itu Fitri Hmm. ambil kurangnya pelatihan terkait deteksi KEK atau kekurangan energi kronis dan konseling gizi. Nah, Gagasan kalau kreatifnya, ditanya, misalnya saya penguji, Pit, dari mana kamu ke SDM kan ada tiga, kok kamu satu yang kamu ambil alasannya apa? Sama kayak alasan Yuni tadi, alasannya apa? ini, Pak, sudah Fitri iniin di sini, Pak, agak panjang. Enggak, alasannya dilakukan Oh, yang USG pakai yang USG, ke USG lagi kayak berarti. betul kayak Yuni tadi. Iya, iya, Heeh. Fitri cuman itu aja, Pak, di Ya, Karang itu oh aja. ya, jadi nanti dari situ baru ketahuan USG, ya, oke itu. Ya, nanti kalau Berarti yang Fitri USG-nya ada kalau 6 ya, lebih, Pak, tadi ya, Pak. ya, kalau misalnya, oh dari masing-masing Pisbun itu saya ada yang cuma satu, satu atau dua-dua, nggak usah USG per kategori, tapi USG semua. Misalnya ada delapan, delapan itu di USG. Nah, Oh, gitu, iya, iya, ya. Pak, Pak. Yang Yuni tadi Mm-mm. kebetulan sama dengan Fitri nih, tiga-tiga kan? Iya, banyak. Iya, jadi kalau banyak kan nanti terlalu Mm-mm. panjang, nanti kan lama mikirnya gitu, Mm-mm. sudah agak agak rumit juga. Jadi dibuat per kategori gitu, ya. Ya, ya, Pak. Ah, Oke, Pak. gitu. Oke, Ah. Pak. Oke, untuk yang lain gitu. Jadi kalau seandainya, wah ini penyebab saya cuma sedikit ini, dan misalnya walaupun empat kategori, tapi penyebabnya cuma ada tujuh misalnya, ada yang dua, misalnya ada yang tiga, gitu. Nggak usah di USG per kategori, tapi USG semuanya. Karena syarat untuk melakukan itu minimal tiga untuk melakukan USG atau PKL itu, ya. Kan kalau misalnya cuma penyebab kamu identifikasi cuma ada dua, untuk apa USG lagi kan? Nah, makanya di USG semuanya sekaligus gitu. Ya. Oke. Oke, lanjut Yuni, lanjut ini. Terus saya motong jadinya ya. Iya, lanjut. Setelah itu, Ini gagasan kreatif mm-mm, menggunakan teori tapis, belum, Ding. Gagasan kreatifnya SDM, Pak.
Yang Mm-mm. Fitri ambil kurangnya pelatihan terkait deteksi KEK atau kekurangan energi kronis dan konseling gizi. Gagasan kreatifnya pembuatan video tutorial internal mengenai cara ukur lila. Mm-mm. Oke, yang kedua. Terus metode itu Fitri ambil screening lila atau lingkar lengan atas dan pemantauan berat badan yang tidak rutin. Gagasan Mm-mm. kreatifnya menggunakan stiker pengingat di buku KIA. Mm. Yang ketiga, sarana dan prasarana media edukasi seperti leaflet, poster, buklet kurang tersedia. Gagasan kreatifnya media edukasi satu lembar dua sisi yang terdiri dari satu lembar berisi inti pesan, satu sisi penjelasan resiko. Terus Mm-mm. yang keempat, teknologi atau alat bantu itu terkendalanya jaringan atau perangkat saat input data. Mm-mm. Gagasan kreatifnya sistem input tertunda terjadwal. Jadi, Mm-mm. jika jaringan lemah saat jam pelayanan, data dicatat dulu ke dalam format Mm. Excel, Mm-mm. kemudian Nanti baru diinput pada jam diinput. tertentu. Yang kelima, lingkungan. Rendahnya kesadaran ibu hamil tentang pentingnya gizi. Mm. Eh, Gagasan kreatifnya menggunakan grup WhatsApp edukasi singkat dengan mengirim pesan pendek 2 sampai 3 kali seminggu. Mm. Terakhir, manajemen atau kebijakan. Koordinasi lintas program yaitu gizi dengan KIA atau kesehatan ibu anak belum optimal. Gagasan kreatifnya sistem rujukan internal cepat dengan membuat alur sederhana untuk menghindari keterlambatan intervensi. Lalu, dengan menggunakan tabel teori tapisan McNamara, gagasan tadi Fitri ambil yang media edukasi satu lembar dua sisi, Pak. Mm. Yang itu dari alat tadi apa dari mana tadi? Dari Penyebab mana ya? penyebabnya tadi. Yang Coba lihat penyebab nomor tadi. 3. Nomor tiga itu apa? Sarana, Oh, Pak. sarana Sarana prasarana. dan prasarana. Iya, Pak. Oke. Fitri ambil yang ini, media edukasi satu lembar dua sisi. Lalu dari tapisan McNamara diperoleh gagasan kreatif media edukasi satu lembar dua sisi. Inovasi yang diusulkan adalah membuat lembar cepat tanggap kek yang disingkat dengan nama cetak kek, cepat tanggap kasus kek. Inovasi cepat tanggap kasus KEK merupakan inovasi pelayanan kesehatan preventif kuratif terintegrasi yang berfokus pada deteksi dini, edukasi terstruktur, dan tindak lanjut cepat pada ibu hamil resiko kekurangan energi kronis, Pak. Oke, oke, Guna oke. mencegah komplikasi pada ibu dan bayi. Oke, oke, dah, cukup. Ya, Ya, Pak. dah. Sekarang kita lihat. Jadi kalau saya pikir itu kayak Anang ya. Kalau saya pikir, ya. Jadi kalau saya lihat yang Yuni ini eh, sudah nyambung ya. Maksudnya itu Yuni lagi yang Fitri udah nyambung Fitri. dari penyebab isu terpilih ke penyebab penyebab dari penyebab masing-masing itu, kemudian gagasan kreatif, nanti gagasan kreatif terpilih. Jadi antara isu terpilih, penyebab prioritasnya tadi, penyebab dari USG tadi, kemudian dari gagasan kreatifnya sudah satu kesatuan. Cuma kita lihat, saya akan perbaiki bahasa isunya coba ke atas, ke atas. Nah ini tadi kan coba, itu kan belum optimalnya petugas dalam mendeteksi dini. Ini artinya yang akan Fitri lakukan ini bukan ke ibu hamilnya ya, ke petugas ya. Bukan. Iya, Bukan ya? Pak. Ke petugasnya ya. Oke. Jadi gini aja, jangan belum optimalnya petugas. Kalau belum optimalnya petugas bicara kayak jumlah. Jadi belum optimalnya pemahaman petugas. Pak, Gitu. kalau misalnya ke ibu hamilnya bagaimana ya, Pak? Soalnya kalau petugas kayaknya agak ini. Itunya nanti Takut ya, takut laporannya dikata ya. untuk itunya. Bukan Pak untuk laporan antara apa namanya tuh antara Before ininya afternya terus tuh. kan ini kan nak buat leaflet untuk itu Pak untuk apa namanya tuh Kalau begitu untuk gini ibu aja. hamil kayak gitu. Rendahnya atau belum optimal rendahnya pemahaman ibu hamil gitu, Mm. rendahnya pemahaman ibu hamil tentang resiko kick, ya kan? Iya iya Pak Betul, rendahnya pemahaman ibu hamil tentang resiko kekurangan energi kronis. energi kronis. Nanti Ya di ya. penyebab terpilih, penyebabnya itu tadi belum adanya media edukasi tadi kan? Mm-mm. Kalau nggak salah, Iya coba-coba Pak. ke bawah, ke bawah.
Nah, penyebabnya belum adanya media edukasi kayaknya tadi. Kata kata Fitri. In, Nah iya itu, Pak. ini jangan jangan media edukasi seperti Lipet ini, tapi salah perasaan kamu ganti belum atau misalnya eh, belum tersedianya media edukasi, ya kan? Jangan Mm, Pak. seperti leaflet, poster dan buklet, jangan. Jadi belum tersedianya media edukasi tadi yang dapat meningkatkan pemahaman ibu hamil gitu. Nah, sehingga gagasan kreatifnya membuat media edukasi. Nah, gitu kan. Membuat media edukasi yang berisi inti pesan cake. Nah, gitu aja. Ya kan? Nah, nanti media edukasi itulah nanti yang akan kamu fokuskan gitu kan. Nah, jadi judul kamu nanti apa nama pelayanan yang menggunakan media edukasi itu? Ya kan? Nah, apa nama Iya Pak. pelayanan kamu yang menggunakan media edukasi itu? Ah, oke. Atau bisa saja seperti ini, belum tersedia media edukasi apa, nanti apa gas negatif kamu membuat gitu atau menyusun aja, membuat aja, membuat media edukasi, membuat edukasi satu lembar dua sisi, gunakan saja yang itu, enggak apa. Ah, ah. Tapi jangan masukkan bahwa itu leaflet, poster, booklet, enggak usah. Oke. Itu kan nanti berbentuknya leaflet kan? Jadi Iya lembar Pak. kertas itu kan? Iya Pak. Kalau ditambah dengan video bisa enggak? Ya rencana mau pakai video Pak. Ini apa namanya tuh? Yang ke sini nampak video tutorial. Tapi kayaknya agak Fitri tuh Enggak, pengennya maksudnya video ini ini, Pak. video video kepada video, nanti video edukasi kamu kan selain ini, selain lembar-lembar satu ini, lembar apa namanya tuh? Lembar satu lembar tadi, lembar dua sisi tadi. Nah, Yuni lagi, Fitri bikin juga eh, video tentang apa tadi? Cake ini, bisa enggak? Bisa Pak. Gitu, gitu aja. Jadi nanti di lembar itu mau diberikan kepada ibu hamil atau mau disimpan di puskes rencananya. Rencana Fitri mau Fitri kasihin sama ibu hamil Pak. Tapi nantinya Fitri pengen tuh ada kayak scan barcode kayak gini nah Pak. Enggak. Jadi Oh, eh, iya Pak. scan barcode Kayak ini isinya nah. apa nanti barcode? Nanti Isinya paling lembar itu. isinya tuh tentang tentang seputar keke itu Pak rencana Pak. Nah, isi seputar cake itulah bentuk video saja. Oh Bisa gitu. nggak? Jadi Insya Allah Pak nanti Fitri nanti di usahakan. lembar itu ada link videonya. Misalnya Yuni Yuni lagi sini terus ya. Fitri, misalnya Fitri video itu Fitri upload di YouTube. Nanti link YouTube-nya masukkan di lembar cake itu bisa nggak? Leaflet. Deh. Bisa Pak. Nah, Insya kemudian Allah Pak. atau Puskesmas punya IG, masukkan ke IG. Kalau misalnya Puskesmas punya Facebook, masukkan Facebook. Jadi, kalau misalnya mau diberikan ke ibu hamil, nanti pada saat edukasi, Fitri bisa ngomong sama ibu hamil. Nah, Bu, kalau ibu mau penjelasan lebih lengkap atau misalnya lebih lebih lanjut atau mau mengulang kembali tentang KIK ini, cake ini, ibu bisa tonton videonya. Ini link videonya. Nah, gitu. Atau kalau mau pakai barcode ya, ini ada barcode-nya, barcode videonya gitu. Ya Pak. Gitu. Pak. Kan apalagi kalau ibu-ibu kan sekarang kan rame-rame ke medsos kan. Kalau saya saran saya, mending ke medsos saja kamu, ya. Ke medsos. Punya enggak Ya Pak. puskesmasnya ini medsos IG atau Punya Pak. ada bagus. Tinggal kamu buat video. Videonya juga boleh juga kalau misalnya, wah saya mau videonya pakai animasi boleh gitu. Nggak, Itu rencana mau Fitri ya, bilang enggak tadi usah, enggak Pak usah. rencana. Ya, enggak usah pakai video yang kayak kamu tugas agenda 2 yang simulasi itu kan, yang kamu harus Iya, mempraktekkan. Yang enggak usah. Jadi videonya animasi saja boleh. Banyak tuh contoh-contoh ya misalnya yang pakai kayak video animasi. animasi yang kayak Smart ASN itu nah Pak Nah, rencana Fitri. betul. Tapi temanya tentang cake kan? Mm-mm. Ya boleh, boleh. Silakan, silakan. Nanti video itu Fitri upload di medsos. Ya. Ya Pak. Nanti linknya atau misalnya akan ada barcode juga kan biasanya kalau di YouTube itu ya. Kalau misal atau coba lihat dulu kalau misalnya ada Pak barcode ya sudah barcode-nya Yuni masukkan ke dalam
lembar satu sisi. Itu kan maksud Yuni Oke. itu kan mau intinya Yuni itu kan mau intinya tuh bukan intinya kacamata ya. Ya, intinya itu Yuni itu mau mengedukasi ibu kan tentang cake ini kan. Iya, Bu. Iya, Bu. Nah, Iya, Pak. iya, mau Iya, ibu hamil Pak. ini biar ibu hamil ini tahu tentang cake gitu. Heeh. Ya gitu. Ya. Ya, Oke, jadi gitu aja. Pak. Gitu aja. Kalau itu kita kembalikan ke ibu hamilnya saja. Ke ibu hamilnya saja. Nanti untuk data pendukungnya, data pendukungnya boleh sekarang sekarang Yuni boleh tanya-tanya ke ibu hamil atau buat dulu semacam kuesioner singkat lah tentang cake dikit saja 10 soal atau berapa soal. Nanti sebarkan ke ibu hamil melalui video atau melalui WA atau apa kan. Tolong diisi Bu. Nah, nanti itu Yuni analisis. Oh, dari misalnya saya ada istilahnya observasi singkat atau apa ya, observasi singkat atau misalnya saya menyebarkan kuesioner awal untuk melihat pemahaman ibu hamil itu misalnya dari 20 ibu hamil yang saya sebarkan ke kuesioner itu cuma 5 orang atau 7 orang yang paham tentang cake. Nah, sisanya itu belum tahu. Nah, itu yang jadi alasan sehingga itu alasan Yuni kenapa itu urgent. Nah, kenapa itu penting untuk ditindaklanjuti dibanding isu-isu yang lain gitu. Oke, Pit? Pak, kalau kuesionernya nanti apa namanya tuh kayak fotokopian nggak apa-apa ya, Pak? Nggak yang mesti ada Oh ya pakai nggak ini. apa-apa. Yang dibuat di Uni di deskripsi isu bukan kuesionernya tapi hasilnya. Nah, makanya kata saya tadi misalnya dari 20 ibu hamil yang Yuni ini misalnya. Kan kita kan masih ada waktu nih sebelum seminar kan. Nah, gitu ya. Jadi mungkin besok ya. Jika tidak hari ini, jangan sampai bulan depan, minggu depan saja. Gitu. Hari ini mungkin minggu depan, gitu ya. Nah, atau pada saat ibu hamil datang ke puskes, ya sudah, Bu, tolong Bu isi dulu ini Bu. Misalnya fotokopi yang tadi kan. Nah, Bu, tolong Bu isi ini Bu. Nah, misalnya dia, aku malas ngisi. Sudah petugas yang masuk ke kan tinggal Ya, pilihan-pilihan Pak. baik kan A B atau tahu tidak itu kan. Oke, misalnya aku tidak tahu ini Iya. dah tidak atau misalnya ini pilihannya apa Bu? A ini B ini Bu apa ya B udah pilih B. Nanti baru dibuat analisisnya untuk supaya mendapatkan angka kayak Yuni tadi. Kalau Yuni tadi kan enak datanya kan sudah ada di Puskes kan Iya tinggal di ngambil narik puskes. situ ya gitu. Ya. Oke. Iya, Pak. Nanti Fitri ke Posyandu aja, Pak. Soalnya ibu hamil banyak di sana. Nah ya posyandu. Kalau bisa posyandu terdekat Mm-mm. saja enggak apa-apa. Nanti edukasinya juga kan keseluruhan ibu hamil itu kan. Mm-mm. Yang di wilayah kerja Puskes. Tapi nanti untuk edukasi langsungnya, Fitri batasi kepada beberapa posyandu, jangan semuanya ya. Kecuali kalau sanggup semuanya. Iya, Pak. Nanti Ada. Fitri pilih aja yang ini, Pak. Pilih-pilih yang Yang terdekat dulu, banyak. yang terdekat Mm-mm. dengan puskesmas atau yang banyak ibu hamilnya gitu. Mm-mm. Gitu. Jadi nanti kan di kalau lihat di format rancangan itu kan ada ruang lingkup. Nah, nanti di ruang lingkup Mm-mm, Yuni Pak. batasi ya, Fitri batasi bahwa untuk edukasi kepada ibu hamil yang menggunakan video dan leaflet ini, tapi jangan seperti kata leaflet ya, menggunakan kertas ini. Nah, itu akan diberikan ke posyandu sekian-sekian gitu, berapa posyandu gitu. Nanti sisanya diteruskan setelah latsar atau setelah latsar kan masih bertugas sebagai bidan kan, Fitri kan? Ya, artinya Masih, masih mengunjungi ke posyandu kan? Nah, masih, tetap edukasi Pak. itu tetap diberikan. Nah, gitu. Ya. Berarti untuk sampel awal yang ini aja ya, Pak. Nah, nanti sudah latsar nanti masih bakal meneruskan dari yang itu tadi Betul, ya, Pak. betul. Dan itu nanti ditulis di laporan akhir. Laporan akhir setelah 30 hari. Karena di laporan akhir itu ada poin rencana tindak lanjut. RTL, iya ya, Iya Pak. RTL. Jadi masuk ke RTL-nya gitu. Jadi kalau misalnya ditanya oleh penguji, ditanya misalnya, Pit, ada berapa posyandu? Ada 20. Kok kamu ngambil cuma 4? Nah gitu. Jelaskan seperti yang coach jelaskan tadi. Karena keterbatasan waktu juga kan, dan ada juga ada kegiatan lain, bukan hanya langsung edukasi kan, mau menyusun media dulu dengan waktu terbatas, maka saya rencananya mau ngambil 4 dulu, nanti sisanya akan saya teruskan di rencana tindak lanjut setelah latsar, setelah aktualisasi gitu. Ya. Oke, Oke. oke, Pak. Oke, ada lagi pertanyaan?
Kayaknya sudah, Pak. Dah, oke, dah, Sudah jelas. silakan. Silakan, next, Pika. Atau semuanya dulu coba, tepuk salut untuk Fitri. Tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Next, Pika. Baik, Pak. Hmm. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin, Pak, Hmm. saya menampilkan isu untuk rencana diaktualisasi nanti. Yang pertama itu, Hmm. saya mengambil isu kurangnya pengetahuan ibu balita tentang imunisasi sebagai upaya perlindungan kesehatan pada anak, di mana pada kondisi saat ini, secara aktual di puskesmas kita sendiri berdasarkan hasil observasi dan data program imunisasi di wilayah kerja puskesmas tinggi hari, memang Hmm. menunjukkan bahwa capaian imunisasi dasar lengkap pada anak balita ini masih sekitar 75,2% Pak, sampai Desember 2025 kemarin, di mana Hmm. masih di bawah target yang optimal pelayanan kesehatan anak. Kemudian dalam survei ringkas di beberapa posyandu juga, Pak, Hmm. ditemukan banyak ibu balita ini belum memahami tentang pentingnya imunisasi lengkap sesuai jadwal, kemudian Hmm. terkait resiko penyakit yang dapat dicegah dari imunisasi tersebut. Hmm. Hmm. Kondisi yang diharapkan pastinya, Pak, peningkatan dari capaian Nggak usah program langsungnya. imunisasi tadi, Isu Pak. kedua apa isu kedua? Isu kedua, isu kedua tentang kurang optimalnya penanganan kotak sampah, Pak, infeksius dan non-infeksius di ruangan imunisasi sendiri, di mana eh, terkait pemilahan sampah infeksius dan non-infeksius ini masih kurangnya kesadaran petugas, Pak, yang ada di dalam Hmm. ruangan tersebut. Kemudian isu yang Hmm. ketiga terkait protokol kesehatan, Pak, di mana Hmm. kurangnya pengetahuan dan kesadaran pengunjung untuk menerapkan protokol kesehatan, khususnya Hmm. pada saat pelayanan posyandu, Pak. Hmm. Yang keempat, kurangnya kepatuhan pegawai di puskesmas sendiri dalam CTPS, Pak, cuci tangan pakai sabun. Kemudian yang kelima, kurangnya kepatuhan petugas dalam penggunaan APD di wilayah puskesmas sendiri. Hmm. Oke, itu ada data faktanya. Terus analisisnya. Analisisnya, saya menggunakan analisis APKL, di mana untuk peringkat yang pertama adalah mengenai kurangnya pengetahuan ibu balita tentang imunisasi sebagai upaya perlindungan kesehatan pada anak. Yang kedua Hmm. itu kurangnya pengetahuan dan kesadaran pengunjung untuk menerapkan protokol kesehatan di posyandu sendiri. Dan yang ketiga itu kurang optimalnya penggunaan kotak sampah infeksius dan non-infeksius di ruangan imunisasi, Pak. Di mana ketiga tersebut saya masukkan dalam analisis dengan metode USG, Pak. Hmm. Untuk peringkat yang pertama sendiri, kurangnya pengetahuan ibu balita tentang imunisasi sebagai upaya perlindungan kesehatan pada anak. Di sini saya langsung eh, memasukkan di Punya Fishbone-nya, Pak. Fishbone ya. Ada, iya, Pak. Ada empat Fishbone-nya metode. empat Yang empat pertama empat dari segala kategori metode, ya. iya, Pak. Ada Hmm. lima, Pak. Lima Oh, kategori, Pak. lima penyebab. Kategorinya empat kan Oh, material, iya, Pak. manusia, lingkungan, Iya, metode kategorinya, ya. iya, Pak. Penyebabnya, Pak. Empat ya, penyebabnya ada lima. Eh, Terus dari dari lima penyebab itu langsung aja, yang lima itu dia kamu ini kan kemana? Kamu analisis lagi. Kamu apakan lagi? Fishbone itu. Ikanmu langsung saya puasa masukkan yo, kok dalam kurus gagasan banget kreatif, ikanmu. Pak. Oh, langsung, lima-limanya langsung. Iya, Pak. Saya Oh, langsung boleh, mengambil di boleh, boleh saja, yang, ya boleh, yang boleh. tadi, Pak. Heeh. Yang lima tadi kan? Jadi, Tapi kok tiga, lima ya? iya betul, Pak. Lima, Lima, tuh Pak. satu, satu dua tiga bawahnya, ya Ini, betul, Pak. ada lima. Dari lima Jadi, baru ada lima di, gagasan kan? iya, Mm-mm. 5 gagasan pemecahan isu, Pak. Yang pertama Ah. itu tadi, Pak, penyebab masalahnya ibu balita tidak memahami pentingnya imunisasi lengkap dan tepat waktu, di mana gagasan saya, Pak, melakukan penyuluhan si pintar, Pak, sistem penyuluhan imunisasi ibu balita terpadu dan terarah dengan Mm-mm. menggunakan media leaflet, video edukasi, dan grup komunikasi, grup. Nanti saya akan membuat grup WhatsApp Blast gitu, Pak. Kemudian yang Mm-mm. kedua,
tidak ada informasi untuk vaksin apa yang selanjutnya yang akan diberikan, di mana gagasan yang selanjutnya adalah melibatkan kader untuk menyampaikan informasi vaksin lanjutan yang akan diberikan pada balita tersebut. Yang ketiga, evaluasi pemahaman ibu setelah penyuluhan itu belum belum pernah dilakukan, Pak. Di sini gagasan saya melakukan tanya jawab sederhana setelah penyuluhan menggunakan Google Form sebagai indikator keberhasilan, Pak. Yang keempat, belum adanya banner besar tentang imunisasi yang dipasang pada saat kegiatan posyandu sendiri. Gagasannya adalah penyediaan banner imunisasi. Yang kelima, edukasi dalam menangani hoax tentang imunisasi hanya difokuskan pada ibu, Pak, tanpa melibatkan suami, neneknya, keluarganya, atau tokoh masyarakat. Gagasan saya di sini adalah melibatkan suami, keluarga, atau tokoh masyarakat dalam pemberian edukasi dalam menangani hoax tentang imunisasi tersebut. Dan saya masukkan juga dalam metode lapisan McNamara, Pak, yang peringkat pertama itu melakukan penyuluhan sepintar tadi, Pak. Sistem penyuluhan imunisasi ibu balita terpadu dan terarah dengan menggunakan media leaflet, video edukasi, dan grup komunikasi WhatsApp Blast. Kemudian yang kedua, melakukan tanya jawab tadi yang sederhana setelah penyuluhan menggunakan Google Form ini juga masih belum terlalu efektif, Pak, untuk sebagai gagasan. Yang ketiga, melibatkan suami, keluarga, dan tokoh masyarakat itu dalam pemberian edukasi juga menurut saya belum terlalu efektif juga. Untuk yang keempat, melibatkan kader juga belum efektif, Pak, nanti untuk kedepannya. Dan yang kelima, penyediaan banner imunisasi yang statis itu juga tidak tepat menurut saya, Pak, karena pasti akan membutuhkan biaya pembuatan banner itu tersebut. Jadi kesimpulannya untuk di lapisan McNamara ini, Pak, diperolehkan prioritas gagasan kreatif dari saya adalah melakukan penyuluhan si pintar tadi, sistem penyuluhan imunisasi ibu balita terpadu dan terarah dengan media leaflet, video edukasi, dan grup komunikasi WhatsApp Blast, Pak. Oke, melakukan penyuluhan si pintar. Nggak usah melakukan itu ya, bukan edukasi kali. Jadi melakukan edukasi bukan penyuluhan kali ya. Jadi si pintar itu jangan di gagasan kreatifnya, di inovasinya. Jadi melakukan edukasi kepada ibu balita, gitu kan? Ibu balita tentang apa pentingnya imunisasi apa tadi? Gitu. Iya, Pak, Ya. tentang Pentingnya imunisasi. Nah, nanti di inovasinya baru edukasi kamu edukasi yang bagaimana yang membedakan dengan yang lain. Baru di inovasinya kamu katakan bahwa edukasi kamu itu tadi media leaflet, video edukasi, dan grup komunikasi WhatsApp. Nah, nama edukasinya baru si apa? Si itu jangan sistem edukasi kan diambil si-nya edukasi kan si ujungnya kan? Ya. Jadi jadi edukasi apa? Edukasi apa? Ya. Oke. Gitu ya. Itu maksudnya itu Pika ya. Pika. Jadi yang akan kamu lakukan itu adalah mengedukasi ibu yang punya anak balita tentang pentingnya imunisasi lengkap tadi apa tadi? Ya. Iya, Pak, imunisasi Oke, lengkap, Pak. imunisasi lengkap karena dan saya lihat juga memang sudah sesuai dengan uraian tugas Pika sebagai seorang perawat. Tadi saya pikir Pika bidan, oh ternyata perawat ya. Dan saya lihat itu tugasnya juga nyambung tadi. Nah, cuma tadi ada yang tadi mungkin hanya pelengkap saja ya. Nggak apa-apa lah. Tadi kan ada yang tugas sanitarian kayaknya itu memilah sampah, tapi ya sudahlah ya. Yang penting yang terpilihnya itu Vika akan melakukan edukasi itu saja. Kalau ditanya misalnya penguji, apa yang akan dilakukan Vika? Oh, saya akan memberikan edukasi kepada ibu balita tentang tentang imunisasi lengkap. Imunisasi lengkap. Nah, sekarang inovasinya apa? Oh, inovasinya edukasi saya menggunakan 3, ada media leaflet, ada video edukasi, dan juga akan saya buat grup komunikasi. Makanya edukasi saya berbeda dengan edukasi yang lain, yaitu
Makanya disebut nama apa, disingkat apa tadi. Ya. Mm-mm. Iya, Pak. Oke. Oke. Oke, coba sekarang kita lihat ke atas lagi. Dari isunya, paling bahasa-bahasa isu aja deh dibenari nanti ya. Diperbaiki bahasa isunya apa gitu ya. Bahasa-bahasa isunya itu apa. Coba, sudah ke atas. Oke, kurangnya pengetahuan ibu hamil balita tentang imunisasi sebagai upaya. Dosa sebagai upaya tidak usah. Ya. Jadi, kurangnya Oh, pengetahuan ibu balita tentang imunisasi lengkap. Apa tadi katanya tadi? Atau imunisasi apa istilah kamu tadi itu? Imunisasi ya apa namanya? imunisasi lengkap, Pak. Oh, lengkap ya. Heeh. Apa ada istilah juga kayaknya imunisasi Oh, lengkap apa? Sivinsa, Pak. Bukan yang tadi di deskripsi tadi. Imunisasi apa namanya tadi? Lengkap apa tadi ada tadi ya? Oke, enggak apa-apa. Sebentar itu dia. Ke bawah nomor dua. Nomor dua apa? Nomor duanya kurang optimnya penggunaan kotak sampah investment itu. Nah, eh Hmm, hmm. ini aja nanti apa? Eh optimalnya pindah ke belakang aja kata optimalnya itu ya. Pemanfaatan kotak sampah infeksius dan non-infeksius di ruang imunisasi belum dimanfaatkan secara optimal. Atau kotak sampah gitu ya. Jadi kotak sampah infeksius dan non-infeksius di ruang imunisasi belum dimanfaatkan secara optimal. Nah, gitu di situ ya. Oke, baik. Langsung yang ketiga. Nanti aja nanti kan bisa tonton videonya ya. Oke. Yang ketiga apa? Baik, Pak. Kesadaran apa tadi? Kurangnya Kurangnya pengetahuan dan pengetahuan dan kesadaran sadar pengunjung untuk pengunjung menerapkan untuk menerapkan protokol protokol kesehatan. kesehatan. Oke. Masih rendahnya aja. Tadi kan sudah kurangnya tadi kan. Nomor satu ini sudah kurangnya belum? Iya, Pak. Ah, jadi masih rendahnya saja. Kurangnya, Pak. Oh, kurangnya. Ah, ini masih rendah. Masih rendahnya kesadaran saja. Nggak usah pengetahuan. Masih rendahnya kesadaran pengunjung. Ya. Oke. Gitu ya. Ah, masih kurangnya. Mm-mm. Masih Baik, Pak. rendahnya kesadaran pengunjung untuk menerapkan protokol Mm. kesehatan. Gitu. Oke. Kemudian yang keempat. Kurangnya kepatuhan pegawai dalam CPTS, cuci tangan pakai sabun. Nanti CPTS-nya di dalam kurung, bukan yang yang di dalam kurung kepanjangan, ya. Iya, Dibalik Pak. nanti. Baik, Pak. Oke, dibalik ya. Oke, terus Iya, yang Pak. kelima, Yang kelima, kurangnya kepatuhan petugas dalam penggunaan APD di wilayah Puskesmas Tinggi nah Hari, yang Pak. tadi kan sudah kepatuhan juga. Iya. Oke. Coba ke atasnya nanti, ke atasnya nanti. Ke atas tadi kan kepatuhan juga ya nomor 4 tadi kan. Biar bervariasi saja maksud Iya, saya Pak. itu. Nah, jadi oke, masih adanya gitu aja, masih adanya coba nomor 5. Masih adanya petugas. Masih adanya petugas yang tidak menggunakan APD. Nah, gitu aja. Petugas yang belum. Oke, ya. Oke. Baik, Pak. Jadi masih rendahnya yang belum menggunakan APD. Nah, gitu. Ya misalnya terapis gigi dan mulut seharusnya pakai ini. Ini kan secara umum kamu ambil tuh kan. Nah, Iya, Pak. Betul. bisa terapis gigi dan mulut tidak pakai masker, misalnya seperti itu kan. Atau Mm-mm. petugas labor tidak memakai sarung tangan. Ada di sini petugas labor. Ada kan? Ada tuh, ada nggak salah ya? Nggak ada ya petugas labor sini ya? Oh ada si Elvi ya, Pi Ya, ya? Pak. Iya, Pak. Elvi. Ada bimbingan saya tuh dari isunya gitu dia banyak-banyak dan antara isu petugas labor itu katanya ini masih adanya katanya petugas itu eh setelah setelah pakai masih pakai alat itu sudah megang HP katanya. Ya itulah. Itu jadi kayaknya isu salah satu isu ya. Oke. Oke, dah saya bantu nanti gimana bentuk kalimatnya seperti itu. Tapi tidak merubah maksud ya, semoga tidak merubah artinya. Oke, gitu ya. Jadi masih adanya petugas di wilayah kerja Puskesmas Tinggi Hari yang belum menggunakan APD gitu. Ya. Oke, kenapa ini saya Iya, Pak. setuju untuk si Pika? Karena Pika perawat. Perawat itu bukan hanya ke pasien, ke masyarakat, ke sesama petugas juga dia memberikan edukasi sebenarnya tentang perawatan kan, Betul. tentang asuhan keperawatan. Mm-mm. Iya, makanya sah-sah Betul, saja. Pak. Pak, Boleh, izin silakan. bertanya, Pak, terkait yang poin nomor 2 tadi kan kata Bapak itu ini terkait yang SOP
sanitarian. inspeksi tadi Pak, ya sanitarian, tapi berdasarkan Kepmen di perawat fungsional Pak, dia masuk dalam melakukan edukasi tentang, Oh, itu. Yang di tugas iya memfasilitasi Pak, suasana itu ya? Bukan? iya betul Pak, dia masih Heeh. masuk. Kamu ngambil uraian tugas kan dari Permenpan ya? Bukan di Iya Karang-Karang Pak, ya? Ah, iya, betul. Betul. Memang kalau ada ya sudah kalau termasuk itu. Nanti kalau bisa ditanya baik. oleh penguji misalnya, besok besok tanya penguji, lah, ngapa kamu ngambil isu tentang sanitarian? Ya jawab saja sesuai dengan Permen 4 tugas pokok itu adalah ini memfasilitasi suasana lingkungan yang aman dan serta bebas risiko. Salah satunya dengan Iya, tadi dengan memilah sampah infeksius dan non infeksius gitu. Ya. iya baik Oke. Pak. Oke, udah selesai. Jadi kamu baru kasih nama nanti edukasi kamu tuh apa namanya. Nah, ya. Misalnya boleh si pintar apa misalnya si pintar edukasi apa apinya gitu. Tuh. Nggak harus nggak harus ini, nggak harus apa? eh nggak harus di depan huruf. Jadi misalnya edukasi lengkap apa misalnya. Kan lengkap kan huruf P ujungnya kan. Nah, gitu kan. Iya, iya Ya, Pak ya, betul Pak. nah gitu ya. Kalau memang kamu mau Nanti coba ngambil saya, disusun lagi ya ya. Oke, baik. Terima kasih Pika. Lanjut, Septi. baik, makasih Pak, izin stop saya Pak. Oke. Baik, Bapak, sebentar ya, Pak. Izin share screen. Mm-mm. Silakan. Septi jabatannya sebagai apa Septi? Oh, sanitarian ya. Apa nutrisionis ya? Ya. Ada tuh Septi ponaan saya tuh, anak kakak saya, anak kakak kandung saya nutrisionis di Lahat. Dia di Puskesmas Perangai. Hmm, Tapi tinggalnya di Kota Lahat. Oke, lanjut Septi. Suaramu nggak dengar? Kamu masih mute. Lu jemulahat, kabar masih mute. Nah, udah ya, Pak. Nah, Maaf, pantas dia Bapak. itu dengar, dia nganeng. Mute Maaf, rupanya. Bapak. Iya. Baiklah, apakah terdengar, Bapak? Ada mereka dengar sih, Sep. Oke, baik. Ya. Untuk analisis isu ini, Septi mengambil 5 isu, Bapak. Yang pertama adalah Mm-mm. belum optimalnya pemahaman ibu balita tentang ASI eksklusif dan MPASI. Mm-mm. Yang kedua adalah belum optimalnya manajemen penyimpanan bahan makanan tambahan di Mm-mm. gudang. Yang Mm-mm. ketiga, belum adanya media edukasi gizi Ah. seimbang untuk penderita obesitas pada usia dewasa. Mm-mm. Yang keempat, rendahnya kesadaran ibu hamil dalam melakukan penimbangan berat badan mandiri di rumah. Dan Mm-mm. yang terakhir adalah isu pencatatan stok bahan makanan di gudang gizi yang masih manual. Oke. Kemudian, ini untuk deskripsi isunya, Bapak. Mm-mm. Ini masih teori-teori, belum seperti masukkan data memang. Datanya ya, nanti Nah, tambahkan saja ya. baik, Mm. Bapak. Kemudian Mm. masuk ke APKL. Kelima isu tersebut seperti analisis dan diperoleh untuk isu yang diangkat adalah belum optimalnya pemahaman ibu balita tentang ASI eksklusif dan MPASI. Mm-mm. Kasih. Kemudian ini untuk USG-nya Bapak. Untuk USG Mm-mm. ini Septi langsung menganalisis penyebab dari masalah isu yang diambil. Oh gitu. Mungkin Itu Hah? bukannya ada fishbone-nya nggak ada? Ah, ya, Septi minta maaf Bapak. Untuk fishbone-nya ada. Septi Oh, baru kayak si sadar itu pas, tadi Yuni iya, tadi Kak kebalik Yuni. ya, Ah, terbalik ya, terbalik ya. kebetulan kami satu puskesmas. Oh gitu. Iya. Pantas kamu Untuk berdua raise hand ya. Jangan-jangan kamu sudah dengar cerita tentang coach ya kepada teman-temannya ya. Oh, coach Haril tuh orangnya gini gini gitu ya. eh, kebetulan YA5 sama Yuk Bella satu puskesmas juga dengan Oh kami. iya, Bella atau Iya, Salsa Bella atau Bella ini? Bella yang tidak Oh, presentasi Bella. tadi. Ya, 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 ya. Tapi udah saya periksa, udah saya kasih kode, udah saya kirim. Oke, mungkin Ini kamu untuk dengar ya waktu fishbone. saya bimbing. Ya, lanjut. Oke. Ini untuk fishbone-nya Bapak ada 6. Mm-mm. Untuk gagasan kreatifnya, Septi tadi langsung mengambil penyebab dari masalah. Sama kayak Kak Yuni Mm-mm. tadi. Mm-mm. Tapi bedanya nanti untuk US Hmm? setelah Fishbone USG, Hmm? Septi ndak usah per ini kan, Septi kan cuma dua ini.
Ya ada dua, Jadi Pak. 10, nanti 10 SG-nya. 10 penyebab itu langsung 1 SG. Oh, ya, ya, paham, paham, Kalau Pak. yang Uni tadi saya sarankan Heeh, per kategori karena Uni banyak heeh, dia. Ada 6, 6 kali 3, 5 ya. 5 ke 3 atau 6 kali 3 heeh. tadi Uni. 6 ya. Oh iya, 6 ke 6, 6, Pak. 6 ke 3 18. Ya. 18. Iya, itu panjang kan. Jadi biarlah dipisah-pisah. Kalau yang septic langsung saja 10 ini buat USG-nya gitu. Ya. Oke, baik, Bapak. Heeh. Tuh, nanti dari situ terpilih apa? Oh, ini Yang belum maksimalnya. terpilihnya belum maksimalnya penyuluhan oleh tenaga kesehatan dan belum ada media edukasi yang menarik. Mm-mm. Kemudian itu ada beberapa gagasan kreatif. Yang Mm-mm. pertama, si pintar MPASI, yaitu strategi informasi pintar melalui banner dan akses QR digital. Yang kedua adalah kartu saku pintar. Dan yang ketiga adalah stiker berkode kreatif. Dari gagasan kreatif itu, seperti masukkan di teori tapis McNamara, kemudian diambil si pintar MPASI. Oh, nama itunya ya. Inovasi Si yang pinter. diusulkan dalam rancangan aktualisasi ini adalah pemanfaatan si pintar MPASI. Strategi informasi pintar melalui banner dan akses QR digital, yaitu Oke. membuat standing banner yang di dalamnya terdapat penjelasan singkat tentang ASI dan MPASI. Kemudian di pojok kanan standing banner ada kode QR yang jika di-scan akan terhubung dengan buklet digital yang isinya tentang penjelasan ASI, MPASI, dan beberapa resep MPASI. Kemudian desain banner tersebut akan saya upload di akun sosmed Puskesmas beserta link QR-nya. Oke. Bukletnya berapa banyak itu? Berapa tebal rencananya isi bukletnya itu? Enggak, ada sih contohnya Bapak. Belum buat, Mana? cuman kemarin waktu kuliah pernah Coba lihat kecil mana. Bapak. Enggak, maksud saya gini Kecil. loh, Hmm? kan gini, kamu kan yang mau kamu edukasi ini kan ibu, ibu ini ya, ibu Ibu menyusui balita. ya, ya. Heeh. Nanti kalau misalnya uh, uh, Yuni lagi Septi mengatakan apa? Buklet kasih buklet, Bu kalau mau baca buklet di sini, nanti katanya, oh ilmu anu pulo, kok mana kecek, katanya mana ke keruan, Hmm. kobar, nak baca-baca katanya, Hmm. gitu. Jadi saran saya bisa enggak Septi pindahkan bukletnya itu menjadi video. Kalau video kan enak, sambil nyusun kan bisa Oke. nonton video gitu. Mm-mm. Ah, Gitu. oke ya. Untuk sejujurnya Septi itu ada masih mengganjal itu di standing banner itu, Pak. Kan tadi Bapak menjelaskan semakin besar biayanya, di match namaranya semakin kecil angkanya. Sedangkan untuk Mm-mm. pembuatan standing banner kan ada biaya, Pak. Iya Di betul. uh, di Puskesmas Kota Agung itu ada 2 ahli gizi CPNS, Bapak. Satunya Mm. angkatan 8, satunya seperti angkatan 9. Oh, Kemarin 8 sudah enggak diskusi ketemu dengan sama. Pak ya. Tapi dia kemarin itu hampir hampir sama dengan Septi untuk gagasan kreatifnya. Dia itu Hmm. leaflet tapi pakai e-kode. Enggak pakai video kan? Tidak. Nah, udah Septi Eh, yang pakai video. Gini aja, Septi itu standing banner ini eh, gini aja, standing banner itu hmm, Septi coba hmm, omongkan dengan Ibu Puskes. Ya. hmm, Bu, omong ke kalau misalnya Septi mau bikin standing banner ada hmm, anggarannya dari hmm, Puskes. Nah, kalau hmm, katanya, nah Septi anggaran kita ini ada untuk pos lain ya sudah ganti hmm, standing bannernya. Kalau kata Puskes, oh iya bisa Septi, kaget kaget kita masukkan untuk di anggaran Puskes untuk membuat standing banner. Maksudnya gitu. Jadi kalian semuanya bukan hanya Septi ya. Untuk aktualisasi ini kan kegiatan dinas, kegiatan hmm, Puskesnya. Ya, ya hmm, biayanya minta dari Puskes lah. Jangan kita menggunakan biaya pribadi, kantong pribadi, ya. hmm. Apalagi Ya, baru Bapak. 80% ya gitu, ya dah. Oke, gitu ya. Ya. Belum keluar tunjangan fungsional belum keluar gitu. Tanyakan dulu Septi, kalau seandainya Ya. kalau katanya ini ya, kalau kata ibu kepala puskesnya, oh iya Septi, nanti kita masukkan ke Hmm, anggaran. Nah, gitu. Baru masukkan, ya. ah, Kadang-kadang Oke. ditanya sama penguji itu yang pakai biaya-biaya kayak buat banner itu, kayak buat Hmm, leaflet. Ini gimana kamu kok ini nanti yang bikin brandernya berapa biayanya? Gimana masalah biayanya? Nah, nanti. Nah, makanya kalau ibu kepala puskesmas tidak tahu, nanti dia bisa menjelaskan pada saat mentor ngomong. Oh iya, Septi bentuk banner dan kami sudah menyetujui nanti puskesmas akan memfasilitasi pembuatan bannernya, akan menyediakan anggaran dari puskes untuk pembuatan banner seperti itu. Ya, makanya tanya dulu izin. Septi. Oke. Kalau kata ibu Izin, itu enggak, Bapak. silakan. Mm-mm. Apa?
Izin Bapak, misalnya pas ditanya dari puskesmasnya belum ada alokasinya, boleh tidak Bapak Septi buat tetap video, tapi kan itu pakai QR. Nah, itu nanti si QR-nya itu kan di print, nanti ditempel ke buku KIA. Karena Boleh, rencananya ini boleh. kegiatan ini di puskesmas. Boleh, boleh, Ah, boleh, boleh. oke. Artinya pakai Tapi hampir stiker ya, stiker ya. iya, rencana. Heeh. Tapi Pak hampir sama dengan Ayu Gizi yang angkatan 8. Apakah itu akan bermasalah ke depannya? Itu yang jadi pikiran Septi itu. Soalnya dia juga Eh, bakalan cek itu. tapi MPASI juga dia. Di ada kemungkinan MPASI atau gizi seimbang juga, Pak. Kan dia sudah bimbingan satu kan sudah kemarin. Oh, hari ini juga ya? Oh, Oh, hari ini juga ya. Ya, hari ini juga itu angkatan yang 9. Ya, ya sudah, enggak angkatan apa-apa. 8. Enggak apa-apa, enggak Oh, apa-apa. pas di Tapi nanti sidang lihat nggak saja, akan. Oh, nanti kalau seandainya dia ini, oke, kalau gitu Septi enggak usah pakai, cukup pakai ini aja, enggak usah pakai stiker tempel. Kalau misalnya dia pakai itu, kalau hmm, standing band juga enggak disetujui sama kepala puskesnya, ya sudah hmm. ambil yang simple saja, poster kayak atau apa kayak yang bisa dibuat gitu, ya. Atau mau Oke. pakai leaflet juga bisa, Septi ya. Pakai leaflet. Hmm, Kalau pakai leaflet juga izin juga dengan Bu Kepala Puskesnya. hmm, Maksudnya, kamu kan leaflet kan bisa rancang sendiri, bisa print hmm, sendiri dengan menggunakan hmm, fasilitas puskes gitu. Jangan kamu nak beli kertas, nak beli tinta, nak beli printer itu. Dan ini tidak menyalahi nilai dasar core value ASN karena yang kamu kerjakannya adalah hubungannya dengan tugas. Yang menyalahi nilai akuntabel itu kalau dia menggunakan untuk kepentingan pribadi. Barang milik negara digunakan bukan untuk peruntukannya. Kan ATK-ATK di puskes itu kan diperuntukannya kan untuk operasional kegiatan puskes. Yang namanya apa ini aktualisasi Septi ini ya masih hubungannya dengan kegiatan puskes gitu. Oke? Oke, ganti saja. Kalau seandainya eh nggak mau sama pakai jika dulu kalau misalnya dia disuruh ganti yang lain Kak Septi yang pakai stiker itu. Kalau misalnya itu ya hmm. sudah Septi pakai leaflet aja. Tapi di Oke. leaflet itu ada Hmm? QR dari video. Video. Ah, ya, Bapak paham, paham. Terima kasih, Bapak. Nanti pada saat Septi mengedukasi, Hmm? Bu sudah edukasi ke ibu-ibu apa ya ibu-ibu menyusui, Ibu balita. ibu Ah, balita. Nah Bu ini ada oleh-oleh misalnya, ada oleh dari ah, saya. ah, Nah di leaflet ini Bu itu ada QR hmm, code, Ibu bisa tonton di hmm, situ, Ibu scan situ. Nah selain itu misalnya Ibu bisa juga lihat di media sosial sama kayak si share saya itu tadi Fitri tadi. hmm, hmm, Pika hmm. ya, Pika Ya, tadi ya. Kak Fitri Pika juga. Fitri ya gitu. Nah, nanti atau Ibu bisa saja tonton kalau Ibu ada akun Facebook atau IG bisa klik di Hmm, sini. hmm, Gitu. hmm. Ya. Jadi kan nanti Terima muncul kasih, Bapak. Hmm, gitu ya. Oke, jadi intinya itu si Septi ini mau melakukan edukasi tentang MPASI kepada Ibu ini ya. Mm. hmm, Kalau saran saya videonya bagus itu, Septi. Kalau video jangan satu video. Jadi ada video tentang ini nanti mungkin animasi berbentuk ASI itu apa, MPASI itu apa. hmm, Kemudian untuk resepnya mungkin bisa hmm. dibuat video yang Septi Pak ini demo langsung gitu. Oke, Saya baik-baik, pernah Pak. loh ada bimbingan saya dari Kaur, Bengkulu, Hmm, tahun kemarin. Dia enggak pakai ini, enggak pakai libre, cuma pakai video saja. Edukasi tentang hmm. eh, pembuatan makanan gizi balita supaya anak tuh suka sayur gitu. Dengan membuat Oh, hmm, cake, dia ambil contoh video di demo itu cake daun kelor. Nah, gitu. hmm. Makanya pas ujian klasika tanya penguji, mana cake-nya? Kami mau cicip cake daun kelor. Iya, dikasih apa candaan sama penguji kan. Nah, gitu. Cuma satu saja resep yang dicobanya. Oke, tapi yang dia buat kayak buku resep yang kata Septi ini banyak ada Hmm. beberapa resep. Tapi yang didemokannya yang dibuatnya video itu resep daun kelor gitu. Oke, paham, paham. Terima kasih, Jadi Bapak. dia tapi itu katanya supaya isu yang diangkatnya itu katanya kasus gizi buruk pada anak yang salah satu penyebabnya katanya ketika dia tanya ke ibu-ibu yang punya itu anaknya itu kurang suka makan sayur gitu. Mau sama ayam, kalau sama ikan gitu-gitu aja katanya. Maka dia punya ide gimana caranya supaya anak ini suka makan sayur. Nah, dia bikin itulah. Nanti edukasi ke ibu-ibu. Nah, gitu.
ya. Atau mungkin Septi mungkin punya ide lain, mungkin nugget apa gitu. Oh, Nah, gitu. iya, Pak. Jadi didemokan pembuatan itu, ya. Didemokan, Ya, dibuat Pak. videonya, demonya gitu. Ya. Ya, Oke, gitu ya, ya. terima kasih, Pak. Oke. Oke, baik. Sudah 4 orang, sedangkan waktu kita tinggal 5 menit lagi. Kayaknya tidak memungkinkan untuk yang semuanya. Jadi nanti untuk yang semuanya yang belum dapat kesempatan, saya nanti akan buka yang ininya tadi, yang apa, yang kalian kirim itu. Ya mudah-mudahan nanti karena siang ini saya mau ngajar ini dulu orientasi P3K dari Muara Enim ya bersama dengan Bu Dwi, Bu Ade dan Bu Milda. Kami tim juga berempat untuk yang ngajar hari ini gitu ya. Jadi tidak memungkinkan mungkin paling saya bukanya sama kayak tadi habis subuh lah gitu ya. Habis subuh mungkin saya buka. Pokoknya tunggu saja. Jadi sementara menunggu kalian sudah mulai siap untuk menyusun rancangan ya. Sudah mulai siap untuk menyusun rancangan. Jadi sudah siap dengan rancangan. Jangan sampai nanti nak nunggu dari saya dulu baru bikin rancangan gitu ya. Jangan ya. Ya, jangan sampai nanti begitu pembimbingan kedua rancangannya belum siap gitu. Ya. Oke, jadi siap kala bikin rancangan, buatlah bab 1 yang bagian-bagian itu ya. Bab 1 sampai bab berapa itu? Babak belur ya, sampai babak belur ya? Bukan. Sampai bab berapa rancangan kemarin? Kan sudah Pak kasih kemarin. Ingat tak kamu? Bab 3. Bang. Bab 3 bab 4. Kau kalau korupsi pulau siapa tadi? Deno ya? Yang ngomong bab 3 tadi. Deno apa Didi? Bab 3 tadi. Kamu. Nah, Andre, Pak. Andre, oh Andre, oke. Iya, melanggar nilai akuntabel ya. Oke, kamu ya. Tidak, oke. Karena di nilai akuntabel itu tugas dengan jujur, bertanggung jawab, jujur, disiplin, dan berintegritas tinggi. Nah, jadi buat ini, ya. Buatlah rancangan, nanti salah satunya metriknya ini nanti. Metriknya ini, ya. Metriknya ini, nah disilai nanti ini. Bisa nanti. Nanti kita diskusikan. Cuma Anton tolong diingatkan pada saat bimbingan yang kedua, yang 4 ini jangan dulu lagi maju ya. Biar kesempatan orang lain juga. Diingatkan siapa-siapa yang maju itu, biar semuanya dapat. Ya biar ya nanti nanti kamu, wah Pak ini mentang-mentang yang Pak itu maju, oh misalnya kan Septi lagi disuruh, Septi lagi yang maju gitu ya. Ya, oke. Jadi supaya nanti kalian ini nanti maksud saya. Nah, ya. Untuk ini sudah saya kirim kan? Yang kemarin, yang format RA-nya, format Sudah, rancangan. Nah, ini Bapak. saya kirim metriknya, Sudah. contoh metriknya, untuk masukkan ke bab metrik, ya. Itu dimasukkan ke bab metrik. Oke. Selain itu, oke, tolong nanti ini, kalau kalian ada waktu, mudah-mudahan kalian ada waktu ya. Nah, tolong tonton yang saya bilang tadi. Nah, ini, ya, bagaimana menyusun rancangan aktualisasi. Yang saya bilang tadi, yang terakhir saya masuk di pembimbingan 3 tadi. Yang pembimbingan 3 yang barusan sudah saya ya. Supaya kalian tahu, oh begini bentuk. Jadi kan di situ kan, maksudnya kan tahu kan, oh begini gitu. Cara menulisnya begini gitu. Supaya nanti kalian begitu rancangan kedua semuanya sudah siap. Angkatan 7 rancangan kedua tanggal berapa? Angkatan 7 di jadwal, schedule. Nanti Sabtu, Pak. Nah, Sabtu ya. Tapi mungkin kita mundur ya, karena Sabtu ini ada seminar. Tapi mudah-mudahan saya enggak mau di ini lagi dan enggak mau digabung, biarlah kita terpisah saja, ya. Oke, kemungkinan kita kita mundurkan saja nanti. Nanti tunggu saja nanti saya informasikan ke manajer kelas, ya. Karena hari Sabtu dengan Senin itu kayaknya ada seminar itu Sabtu dengan Senin. Takutnya sampai sore. Kalau misalnya tidak sampai sore mungkin bisa. Kalau sampai sore, nah itu yang kita khawatirkan. Ya, oke. Daripada kalian nunggu-nunggu. Untuk yang angkatan 9, RA2-nya hari Senin ya. Betul. Iya, Bapak. Oke ya. Iya, Bapak. Oke ya. Ya, Jadi Pak. jadi nanti kalau memang mungkin Sabtu mungkin kita pindahkan sore.
Begitu juga hari Senin. Kalau memang mungkin Senin kita pindahkan sore karena di jadwal saya ini hari Sabtu itu tanggal 7 saya ada pembimbingan RA2 Angkatan 7 dan seminar RA Angkatan 3 hari Senin seminar RA. Hari Senin ada seminar Angkatan 5 dan RA2 Angkatan 9. Oke, ya kita lihat saja ya. Mudah-mudahan ada waktu sore jadi tidak gabung. Pokoknya tunggu saja nanti saya umumkan ke manajernya. Oke, atau kalian boleh kan data saya ada kan bisa chat saja saya nanti di WA atau di mana gitu ya. Oke, tanyakan kepastiannya. Baik, saya rasa cukup pertemuan kita pada hari ini. Terima kasih atas partisipasinya. Mohon maaf bagi yang belum mendapatkan kesempatan ya. Tapi ada pembelajaran juga, ada yang bisa kalian pelajari dalam yang sudah tampil tadi. Ya, oke. Terima kasih juga kepada Pak RD, Pak Rahman Darmawan yang sudah memberikan kesempatan untuk melaksanakan pembelajaran pembimbingan RA2 kita, RA1 pada hari ini. Ya, pembimbingan RA1 untuk Latsar golongan SPNS golongan 2 angkatan 7 dan angkatan 9. Saya tutup dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berarti yang belum paparan nih tidak jadi seminar, Coach ya? Bisa jadi. Iya. Apalagi tadi si Andre tadi tidak jadi seminar, dia korupsi. Iya, dia Korupsi apa tuh? ngomong korupsi bab. Katanya ada 4 bab, dia bilang ada 3 bab. Ada 5 bab, dia bilang ada 4 bab katanya. Oke, izin ya, saya lihat duluan. Izin. Ya, siap. Izin ya. Izin. Siap, Gitu ya. siap, siap, siap.